Anda kembali di kabar khusus kasus Sambo yang kali ini menghadirkan 12 orang saksi dari keluarga Yosua untuk dua terdakwa yaitu Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Saat ini adik dari Yosua, Reza, sedang memberikan keterangan soal kronologi kejadian pada saat dirinya dipanggil oleh atasannya untuk menghadap ke Biro Provos yang kemudian baru diketahui bahwa disitulah ia dikabarkan kakak kandungnya yaitu Yosua meninggal dunia berdasarkan cerita skenario yang sudah disampaikan oleh Verdi Sambo kepada bawahannya, dan hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan atau kejanggalan yang dirasakan oleh adik dari Yosua ini. Kita juga masih bersama dengan narasumber, pakar psikologi forensik Bang Reza Indragiri. Mohon maaf tadi komunikasinya terputus di tengah perbincangan kita, Bang Reza. Kalau kita lihat saat ini adik dari Yosua memberikan keterangan lagi, keterangan yang sama sebenarnya dengan dua persidangan sebelumnya. Apakah memang di sini juga dinilai konsistensi keterangan dari para saksi begitu? Ingin lihat apakah tetap sama, konsisten, atau ada perubahan? Seberapa penting konsistensi itu? Ya, secara normatif idealnya memang kredibilitas itu akan tertakar ketika satu orang saksi bisa menyampaikan keterangan yang konsisten pada waktu-waktu yang berbeda. Jadi jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, kapanpun dia periksa, keterangannya akan sama. Nah, kalau seperti itu, maka itu kredibel. Atau yang kedua, keterangan antara saksi satu berkesesuaian dengan keterangan saksi dua, berkesesuaian dengan keterangan saksi tiga, dan seterusnya. Itu juga cara sederhana untuk menakar kredibilitas seorang saksi. Oke. Tapi tadi saya katakan, idealnya demikian. Tapi realitasnya kondisi psikologis manusia itu tidak selalu linear. Kondisi psikologis manusia tidak selalu sempurna. Justru diyakini lebih banyak patahnya, lebih banyak rapuhnya. Nah, disinilah sekali lagi memang sangat dibutuhkan kehati-hatian ekstra, terutama sekali dari majelis hakim pada saat menakar kredibilitas figur saksi dan validitas informasi yang disampaikan oleh saksi. Kalau kita lihat, kalau kita memperbandingkan begitu ya soal kredibilitas saksi, keterangan yang konsisten atau berkesesuaian sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Susi yang menggunakan istilah-istilah yang bisa disebut jarang digunakan oleh orang lain seperti memapah tadi Anda katakan, tapi kemudian di sesi-sesi lainnya keterangannya sangat berbeda. Nah, kalau tadi Anda katakan ini kemungkinan ada settingan, fair tidak kalau kita mengatakan juga saksi korban sebenarnya juga sudah diarahkan oleh kuasa hukum untuk memberikan keterangan yang seperti ini gitu loh. Kalau tadi kan untuk saksi yang lainnya misalnya diarahkan, misal ada dugaan begitu, bisa dibilang itu saksi palsu. Tapi kalau ini ada pengarahan juga, ini bisa dibilang fair apa tidak? Sudah barang tentu, setiap penasihat hukum tentu harus secara sungguh-sungguh memberikan wejangan atau arahan kepada klien mereka, baik itu selaku saksi maupun terdakwa, dengan satu arahan bahwa sampaikan seberkualitas mungkin. Nah, kualitas informasi, kualitas keterangan dalam psikologi forensik itu diukur lewat apa? Lewat dua hal saja. Pertama, informasi atau kesaksian itu harus lengkap. Berarti dari awal hingga akhir tidak ada yang terputus, tidak ada yang terpenggal. Harus lengkap, tidak boleh ada yang terfragmentasi. Yang kedua, kualitas akan diukur lewat keakuratan, kesesuaian antara kenyataan dengan ingatan dan apa yang disampaikan secara lisan. Nah, secara sederhana, dua itu saja yang harus menjadi pokok wejangan, pokok arahan dari penasihat hukum. Sampaikan informasi, sampaikan pengakuan, sampaikan keterangan seberkualitas mungkin, yaitu
lengkap, dan akurat. Bahwa kemudian ada penasihat hukumkah itu oknum mungkin ya, yang memberikan arahan-arahan menyimpang, tutup-tutupi informasi, rekayasa informasi, nah tentu saja itu perbuatan tidak bisa dibenarkan. Kalau kemudian majelis hakim sudah punya pemikiran bahwa katakanlah settingan keterangan saksi ini juga mendapatkan pengaruh dari penasihat hukum, maka tentu dampak hukumnya akan menjadi semakin luas, semakin panjang. Oke. Menarik mengenai kalau kita bicara mengenai saksi Susi tadi ya, karena sebelumnya kita ingin tampilkan lagi nih Bang Reza, di mana hakim ketua ini sempat gergetan begitu ya dengan kesaksian Susi, asisten dari rumah tangga Verdi Sambo. Hakim saat itu menilai ada banyak kebohongan yang nampak sehingga menyindir Susi untuk konsisten apabila hendak berkata dusta. Nah, pernyataan hakim itu kemudian bahkan sempat disambut gelak tawa pengunjung. Kita saksikan kembali. Mengatakan kemudian sekitar pukul 22 WIB, Ibu Putri, saya, Richard, Kuat, dan Nopriantah Yosua Huta Barat sedang berkumpul di ruang keluarga. Berbeda dengan keterangan saudara saat ini. Itu kan Om Yosua memanggil Om Richard buat angkat Ibu ke lantai 2. Ini keterangan saudara di BAP. Ya, saya bacakan nih. Sekitar pukul 22, Ibu Putri Chandrawati, saya, Richard, Kuat, dan Nofriansah Yosua Huta Barat sedang berkumpul di ruang keluarga. Kondisi antar ruangan per ruangan tidak ada sekat. Siap. Mana yang betul, cerita saudara atau cerita di BAP? Pas di itu kan masih ada Om Richard, ada Om Ricky, ada Om Richard, ada Om Joshua sama Om Kuat. Terus saya juga kan saya di dapur kan nggak beda jauh gitu kan. Artinya ada di situ. Ada pas mau ngangkat Oke. itu kan ada. Kemudian tiba-tiba saudara Yosua Huta Barat mengangkat badan Ibu Putri Chandrawati yang sedang dalam posisi rebahan di atas sofa. Benar itu? Ingin mengangkat, belum sempat mengangkat. Oke. Setelah kami melihat saudara Nofriansah Yosua Huta Barat mengangkat badan Ibu Putri, mana ceritamu yang benar? Di BAP atau ceritamu saat ini? Yang ini. Terus apa yang di BAP ini? Atau kamu cabut semua keterangan yang di BAP? Saya bilang kepada saudara ya, kalau bohong itu konsisten. Ya. Terjebak sendiri kan saudara. Ini di BAP nih. Makanya mana yang bohong? Saudara di BAP atau saat ini saudara bohong? Kan Ibu belum sempat diangkat. Ini saudara mengatakan setelah kami melihat saudara Nofriansah Yosua Huta Barat mengangkat badan Ibu Putri Chandrawati, Kuat dan Richard serta saya kaget. Kemudian Richard, terdakwa saat ini, mengatakan, jangan gitulah Bang. Kuat bilang, Yos, jangan gitu, itu kan ibu, bukan orang lain. Lalu setelah itu saya melihat Ibu Putri Chandrawati diturunkan oleh saudara Nofriansah Yosua Huta Barat, dan ibu langsung pergi menuju lantai 2 rumah di Magelang. Pertanyaan saya, seperti tadi saudara ditanya sama anggota majelis, yang bohong yang mana? Yang di BAP atau yang saat ini? Yang di BAP soalnya Om Kuat nyuruh saya untuk memapah Ibu. Saya mengangkat memapah Ibu untuk ke lantai 2. Di BAP bohong. Tidak bohong, saya apa pikirannya lagi. Enggak, saat ini pun juga pikiran saudara kacau. Karena banyak sekali bohong yang nampak. Pertanyaan saya benar, yang benar mana? Yang di BAP atau yang saat ini? Yang saat ini Jadi apa yang saudara lihat? saya lihat Om Joshua menghampiri Ibu untuk ingin mengangkat Ibu, tapi nggak sempat diangkat. Habis itu dilarang sama Om Kuat, jangan diangkat. Ada saudara terdakwa di situ? Belum ada. Habis itu Om Joshua pergi.
Ini di BAP ngomong begini loh, terdakwa mengatakan jangan gitulah bang. Kok sekarang ini saya belum nanya ke terdakwa loh ini benar atau enggak. Ini baru keterangan saudara di sini. Dia korban Joshua Huta Barat sempat nggak mengangkat tubuhnya Susi? Tidak. Tidak sempat. Siapa yang melarang? Ibu melarang Om Joshua untuk jangan angkat ibu. Dari tadi pertanyaan saya kamu jawab seolah-olah Kuat ini orang yang posisinya di atas segala-galanya, bahkan lebih daripada ajudan, bisa melarang ajudan, bisa ini. Padahal kamu jelaskan tadi saudara Kuat sejak setahun yang lalu tidak pernah ke rumah Saguling, tapi hebat kali dia bisa perintah-perintahkan ajudan, padahal dia hanya sopir loh. Dan saudara mengikuti apa kata Kuat semua. Nanti kalau saudara sudah dipertemukan Kuat baru kita akan cek lagi. Bohongnya nggak keterlaluan kamu ini. Berarti saudara Richard melihat nggak, terdakwa ini melihat nggak pada saat Joshua mengangkat tubuh PC? Habis itu kan Om Joshua memanggil Richard buat mengangkat ibu. Pertanyaan saya, apakah terdakwa melihat saudara Joshua mengangkat tubuh Putri? Belum sempat mengangkat. Melihat tidak, pertanyaan saya. Lihat masih ada di sana. Saudara terdakwa melihat Joshua mengangkat tubuh Putri? Belum sempat. Iya. Ada di sana juga Om Richard. Bang Reza, dari yang kita simak tadi ada perkataan dari majelis hakim, keterangan Anda ini mengikuti Kuat semua. Apakah ini artinya ada dugaan Susi dan Kuat ini berkompromi begitu? Pertama saya harus sampaikan dulu ya, saya sebetulnya iba juga lihat saksi Susi ini. Iya. Serius saya iba. Dia dalam keseharian di bidang pekerjaan yang, maaf jangan salah paham, menurut saya pekerjaan yang bersahaja, sekarang sekonyong-konyong harus hadir dalam sebuah dunia yang sangat-sangat kompleks gitu. Proses hukum yang sangat berat harus dia lalui. Betul. Karena itu saya iba, walaupun kemudian jangan diartikan bahwa saya membenarkan terhadap berbagai macam keterangan dia yang terindikasi sebagai kebohongan tersebut. Nah, kembali ke pokok persoalan, karena majelis hakim menilai sepertinya sosok Kuat Maruf ini sangat dominan dan saksi Susi ini seolah selalu mengiyakan perkataan Kuat, maka jangan-jangan ini sebagaimana diskusi kita tadi, kalau memang keterangan saksi Susi ini dianggap sebagai keterangan yang palsu atau mengada-ngada, ini mungkin masuk tipe 2, yaitu keterangan informasi palsu atau mengada-ngada yang diberikan karena adanya intimidasi. Atau ada iming-iming. Yang jelas ada pihak luar yang mengintervensi ingatan, yang mengintervensi perkataan dari saksi Susi ini, sampai kemudian dia tampil sedemikian tidak meyakinkannya di hadapan majelis hakim. Baik Bang Reza, kita juga sambil memantau ya jalannya sidang hari ini. Nah, dalam sidang dengan terdakwa Ricky Rizal hari ini, ayah Yosua Samuel Huta Barat yang dihadirkan sebagai saksi ini juga mengungkapkan berbagai kejanggalan yang ia temukan saat pertama kali menerima kabar mengenai kematian anaknya, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Termasuk saat seorang polisi bernama Kombes Leonardo yang sempat melarang pihak keluarga untuk membuka peti jenazah. Kita akan simak bersama keterangan dari Samuel. Sesudah anak kami Yuni mendapatkan kabar bahwa Yosua telah meninggal dunia, langsung anak saya ini memberitakan sama kami bahwa Yosua telah meninggal dunia. Di rumah kita Yosua ini dipanggil dengan panggilan sehari-hari Prian. Jadi pada waktu anak kita ini si Yuni menerima panggilan telepon dari adiknya si Reza, dia dalam keadaan menangis.
Saya pada waktu itu menanyakan, kenapa menangis kak? Langsung terus menangis, dengan terbata-bata dia mengutarakan bahwa adik meninggal pak. Adik yang mana? Adikmu di Jakarta kan 2, adik Prian pak meninggal. Langsung kami tersentak semuanya, keluarga besar yang ada di Padang Sidempuan, terutama istri saya pada saat itu langsung histeris menjerit-jerit bahwa ada kabar begitu. Sesudah begitu agak reda, kami langsung melakukan pada malam itu ke tempat makam mama saya untuk mengadakan berziarah. Sesudah kami pulang dari sana, kami berembuk keluarga di Padang Sidempuan, bahwasanya keluarga yang Sidempuan mengatakan kalau boleh dimakamkan di sana. Saya bilang sama keluarga di sana, saya tanya dulu istri saya, soalnya istri saya ini adalah yang melahirkan. Saya tanya istri saya, pada waktu itu langsung istri saya mengutarakan bahwa almarhum dimakamkan di Jambi. Pada malam itulah kami langsung bertolak ke Jambi, tapi dengan sendirinya saya utarakan di situ bahwa saya tidak bisa untuk menyetir lagi ke Jambi. Soalnya kami berangkat dari Jambi, saya menyetir sendiri. Jadi kami mencarikan tetangga saudara saya yang di Padang Sidempuan untuk membantu kami mengantar ke Jambi, yaitu marganya Marga Hasibuan, namanya saya lupa. Pada dini hari kami langsung bertolak ke Padang Sidempuan. Dengan jarak tempuh dari Padang Sidempuan ke Jambi kurang lebih 20 jam secara normal. Kami sampai di Jambi pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 22.30. Sesudah kami sampai di komplek perumahan guru SD 74 Sungai Bahar Jambi, di halaman rumah ini sudah saya lihat begitu tenda-tenda sudah berdiri, orang yang melayat sudah begitu padat di situ. Kami masuk ke rumah, peti jenazah sudah ada di rumah. Di ruangan tengah. Spontan kami merasa sangat bersedih, menjerit, menangis, dan semualah kedukaan itu terasa di kami yang baru datang. Apalagi istri saya selalu menjerit sepanjang jalan hingga sampai ke rumah kami. Di sana kami dapati sudah ada pada waktu itu saya belum memperhatikan pertama sekali bahwa itu namanya Pak Leonardo. Soalnya kami dalam keadaan duka yang begitu dalam. Jadi keluarga yang di sana langsung meredakan saya dalam tangisan. Sesudah saya agak reda, datanglah itu Pak Leonardo Simatupang berpangkat kombes, menyodorkan secari kertas, yaitu kertas serah terima jenazah untuk disuruh ditandatangani. Pada saat itu saya tidak mau langsung menandatangani. Langsung saya bilang sama Pak Leonardo Simatupang, ini surat apa Pak? Ini surat serah terima jenazah. Saya sanggah waktu itu, macam mana Pak saya mau menandatangani surat penyerahan jenazah ini? Isi peti jenazah ini saya belum tahu anak saya apa bukan. Pada waktu itulah kami agak lama bernegosiasi ataupun beradu argumen itu sama Pak Leonardo, bermacam-macam dengan alasan bahwasanya peti jenazah tidak boleh dibuka. Jadi saya bilang, kalau peti jenazah tidak dibuka, saya tidak mau menandatangani Pak. Soalnya isi peti jenazah ini saya belum tahu anak saya apa bukan. Kalau anak saya isinya, ya mending. Kalau bukan anak saya nanti bisa-bisa saya yang celaka ataupun masuk penjara. Yang penting dibuka dulu peti jenazah, saya lihat isinya anak saya apa bukan. Jadi begitu lama kami berorganisasi, istri saya pun sampai memohon-mohon waktu itu untuk dibuka peti jenazah. Dengan sendirinya Pak Leonardo sampai menunjukkan lagi surat visum dari rumah sakit, ada 4 item itu surat yang ditunjukkannya sama kami. Dengan sendirinya juga Pak Leonardo lama-kelamaan dia mengizinkan dibuka. Tapi dibuka itu peti jenazah tidak boleh keseluruhan.
hanya sebatas dada, dengan alasan itu jenazah sudah diformalin dan divisum, nanti formalinnya tidak berguna lagi katanya. Bang Reza, ini kan sidang untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf begitu ya. Tapi kemudian ayah dari Yosua, Samuel Huta Barat, diminta untuk menceritakan lagi kronologi saat ia menerima jenazah Yosua. Apa kemudian korelasinya antara terdakwa Kuat Ma'ruf dengan kronologi pada penerimaan jenazah? Karena kan itu pada saat itu Kuat Ma'ruf tidak lagi berperan. Ada teori atau model dalam psikologi forensik, tadi sempat kita singgung tentang model opini publik ya, tapi sekarang saya ingin singgung tentang normatif model. Normatif model atau model normatif ini ingin mengatakan bahwa hakim itu sesungguhnya juga belajar tentang bagaimana proses berpikir, bagaimana tentang penggalian informasi dari ruang-ruang sidang yang lain. Kenapa model ini yang saya sampaikan? Karena kita tahu ada dua persidangan. Pertama terkait dengan pembunuhan berencana, satu lagi terkait dengan obstruction of justice. Apakah kemudian penggalian informasi tentang jenazah mendiang Brigadir Yosua ini juga dipandang bermanfaat untuk di ruang-ruang sidang lainnya? Tentu majelis hakim yang tahu itu. Tapi ingin saya katakan adalah kenapa di persidangan Richard Eliezer justru banyak menggali tentang terdakwa Putri Chandrawati. Kenapa dalam persidangan Richard Eliezer justru banyak menggali tentang kondisi jenazah Yosua? Tadi saya katakan, tidak tertutup kemungkinan informasi semacam ini digali di ruang sidang yang satu ini, tapi akan bermanfaat bagi majelis hakim di ruang-ruang sidang yang lain. Baik, menarik. Bang Reza, kita simak juga ini keterangan hari ini juga, di mana ayah Yosua, Samuel Huta Barat ini mengaku juga semakin curiga saat melihat sejumlah luka pada jenazah sang anak, yaitu Brigadir Yosua. Keluarga menemukan luka di bagian hidung, kelopak mata, dan dada sebelah kanan. Kita simak bersama. Jadi diizinkan kami membuka, saya buka sendiri, saya buka plastiknya dibantu keluarga yang di sana. Ada itu dari Kota Jambi, keponakan saya namanya itu Sinenjol, membantu membuka. Sesudah saya buka itu peti jenazah dengan batas 2 kancing baju, saya pertama kali melihat wajahnya dengan luka di wajah. Pertama saya lihat luka di hidung yang dijahit, bibir sebelah kiri, luka di kelopak mata sebelah kanan, dan di bawahnya lagi ada luka. Sesudah itu saya buka kancing bajunya yang diizinkan hanya 2. Saya lihatlah luka di dada sebelah kanan. Sesudah itu saya langsung bertanya lagi itu sama Pak Leonardo, dalam keadaan nangislah kami semua keluarga besar sesudah melihat luka ini. Ini diapai anak saya. Jadi Pak Leonardo pada waktu itu masih berdiam diri lantaran melihat kami berduka. Sudah saya tutup dengan kain kasa. Sesudah saya tutup dengan kain kasa jenazah almarhum Joshua, sesudah reda semuanya yang menangis, langsung si Pak Leonardo Simatupang menanyakan kami bahwa penguburan kapan dilakukan. Saya langsung mengutarakan sama Pak Leonardo, ini kesimpulan saya tidak bisa. Saya berembuk dulu dengan marga Huta Barat yang ada di Sungai Bahar ini. Kami berembuk kesimpulan marga Huta Barat dengan saya waktu itu dimakamkan almarhum pada tanggal 11 Juli, tepatnya hari Senin, 11 Juli 2022. Sudah itu Pak Leonardo nanya, kapan Pak dikuburkan? Tanggal 11 Juli 2022, hari Senin. Jadi apalagi permintaan Bapak sama keluarga? Langsung istri saya mengutarakan bahwa memohon agar pemakaman jenazah dilakukan secara kedinasan ataupun secara militer. Jadi Pak Leonardo pada saat itu menyanggupi apa yang kami minta. Apalagi yang diminta? Cukup itu Pak. Jadi Pak Leonardo sebelum pulang ke Jambi, saya desak beliau untuk menceritakan
kenapa anak saya kok meninggal begini? Pak Leonardo bilang, di sini Pak Huta Barat, saya tidak bisa mengutarakannya didengar oleh orang banyak. Soalnya ini aib. Jadi ini pantas didengar hanya keluarga inti. Jadi saya bilang, di sini semuanya keluarga yang di dalam rumah ini. Ini semua adik ipar saya. Tolonglah Pak ceritakan disebabkan apa ini anak saya meninggal. Yang benar Pak, ini keluarga semua. Ya benar. Benar Pak, diulanginya lagi. Benar, tolong ceritakan. Saya memang tidak mengetahui secara keseluruhan peristiwa yang terjadi di Jakarta. Hanya pesan singkat yang disampaikan sama saya. Sesudah itu diceritakan Pak Leonardo lah bahwasanya kejadian kematian almarhum di rumah dinas Pak Ferdi Sambo tanggal 8 Juli, jamnya saya tidak tahu. Jadi diceritakannya pada waktu itu keluarga Pak Ferdi Sambo atau Ibu Putri mengadakan PCR. Mereka baru pulang dari Magelang. Jadi menunggu hasil daripada PCR, mereka mengadakan isolasi mandiri di Duren 3. Sambil menunggu hasil daripada PCR, Ibu Putri masuk ke dalam kamar beristirahat. Dengan sendirinya, menurut keterangan Pak Leonardo, almarhum Joshua masuk ke kamar Ibu Putri, hendak berbuat tidak senonoh. Jadi Ibu Putri menjerit. Di dalam keadaan menjerit Ibu Putri, almarhum keluar dari kamar dalam keadaan panik. Tepatnya di depan pintu kamar utama, datanglah dari atas si Beradae menanyakan almarhum, ada apa Bang? Almarhum tidak menjawab dengan omongan, langsung mencabut senjata yang ada padanya, langsung menembak si Beradae. Jadi sudah menembak secara langsung, terjadilah tembak menembak. Hanya sampai di situ yang bisa diceritakan oleh Pak Leonardo. Jadi kami tertegun mendengar itu antara iya dengan tidak. Sesudah selesai diceritakan Pak Leonardo pamit pulang ke Jambi. Jadi saya bilang waktu itu, kok pulang ke Jambi Pak? Apa enggak datang hari Senin ke sini waktu pemakaman? Jadi Pak Leonardo bilang datang, saya harus ke Jambi. Soalnya pakaian hanya di badan saya sambil beli pakaian besok. Sesudah itu pulanglah Pak Leonardo ke Jambi. Pada esok harinya, anak saya yang paling bungsu si Reja atau Mahareja Rizky menceritakanlah kepada kami keluarga bahwasanya formalin yang ada disuntikkan ke tubuh almarhum berdosiskan 24 jam. Otomatis keluarga termasuk tante-tantenya mengambil inisiatif untuk menambahi formalin. Pergilah mereka ataupun menginformasikan ke pihak medis Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar untuk meminta pertolongan disuntikkan formalin ke tubuh anak kami almarhum. Pada hari Minggu tanggal 10 pada hari Minggu. Saya waktu itu datang itu tim medis berada di luar rumah bersama dengan para pelayat. Jadi datang waktu itu si Pasar Ibu beserta Bu Nadia datang ke rumah untuk menambahkan formalin. Saya di luar, sesudah ditambah formalin, kami di luar, waktu itu saya belum mengetahui luka-luka tambahan. Sesudah sore hari, adik saya Rohani menunjukkan foto-foto luka-luka tambahan yang ada di tubuh almarhum. Saya melihat beberapa tambahan lagi luka yang ada di tubuhnya. Sampai saya bilang sama adik ipar saya Rohani, loh masih ada tambahannya, kok bisa jadi begini. Pada waktu itu saya lihatlah luka tambahan di rusuk kanan memar, rusuk kiri ada memar, ada lagi luka di bahu agak kanan atas, dan jari-jarinya kelingking dengan jari manis hampir putus nampaknya di foto itu, dan di kaki sebelah kanan ada luka
berupa luka sayatan. Sampai saya menangis lagi pada saat itu waktu melihat luka tambahan itu. Bang Reza, cerita yang begitu detail dan juga tertata dengan baik kata-katanya dan tenang disampaikan begitu, merujuk pada normatif model tadi yang Anda katakan, kesaksian dari Samuel ini kira-kira akan disesuaikan dengan sidang yang mana? Barangkali akan disesuaikan dengan sidang terkait dengan obstruction of justice. Bahwa ada upaya untuk menutup-nutupi sudah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap mendiang Brigadir Yosua. Itu barangkali. Di situ Tapi muncul izinkan ya. saya untuk memberikan apresiasi ya untuk Pak Samuel ya. Tadi sempat kita diskusikan tentang apa sesungguhnya parameter informasi atau keterangan yang berkualitas dari sudut pandang psikologi forensik. Ini contoh yang baik. Bahwa ada saksi yang menyampaikan informasi, yang menyampaikan keterangan secara utuh atau secara lengkap dan tidak asumsikan akurat sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan kondisi jenazah mendiang Brigadir Yosua. Dengan informasi atau keterangan yang berkualitas itu, maka patut kita berharap bahwa ini akan menjadi catatan yang tidak akan terabaikan oleh baik itu oleh jaksa penuntut umum, lebih-lebih lagi oleh majelis hakim. Tadi Anda katakan ini kemungkinan akan disesuaikan dengan kasus obstruction of justice. Tadi juga muncul nama Leonardo Simatupang, Kombes, yang kemudian muncul namanya. Apakah ini juga menjadi semacam kunci pembuka untuk penelusuran lebih lanjut lagi, atau memang diselesaikan dulu kasus yang obstruction of justice ini, baru kemudian jika kemudian ada tambahan baru ditambahkan? Perkiraan saya, baik di persidangan pembunuhan berencana maupun persidangan obstruction of justice, seluruh terdakwa akan memilih untuk mengeroyok terdakwa Ferdi Sambo. Bahkan juga mungkin mengeroyok terdakwa Putri Chandrawati. Kenapa? Karena tidak ada satu terdakwa pun yang ingin dipidana. Betul. Dan tidak ada satupun terdakwa yang notabene anggota kepolisian yang ingin dipecat secara tidak hormat dari institusinya. Jadi terlepas persidangan mana mendahului yang mana yang lebih duluan selesai, mana yang masih harus menunggu dan seterusnya, itu tidak terlalu penting benar. Karena menurut saya, perkiraan saya, dugaan saya, substansi apa-apa yang disampaikan oleh para terdakwa nantinya akan relatif seragam, yaitu untuk menunjukkan kepada majelis hakim, baik di ruang sidang yang satu maupun ruang sidang yang lain, bahwa perbuatan salah yang mereka lakukan sama sekali tidak bisa dilepaskan dari adanya pengaruh yang sedemikian kuat dari terdakwa Ferdi Sambo. Tampaknya itu yang akan disampaikan oleh para terdakwa. Jika kemudian Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menjadi sasaran empuk dari para terdakwa lain untuk istilahnya dikambing hitamkan menjadi satu terdakwa utama, artinya tidak akan ada celah lagi bagi mereka berdua untuk bisa berkelit dari kasus ini. Terdakwa Ferdi Sambo dan hingga beberapa segi terdakwa Putri Chandrawati tampaknya sudah menjadi musuh bersama ya, itu perkiraan saya. Nah, apakah kemudian tanda petik keseragaman posisi para terdakwa itu akan membuat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bisa berkelit atau tidak bisa berkelit? Perkiraan saya adalah tidak realistis bagi Ferdi Sambo maupun Chandrawati untuk berharap bebas murni, tidak mungkin. Tapi yang paling realistis adalah bagaimana mereka bisa mengupayakan tidak dijatuhi hukuman maksimal. Baik itu hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup. Caranya bagaimana? Caranya mereka berdua harus menemukan kambing hitam dari peristiwa ini. Bahwa pembunuhan berencana ini tidak akan terjadi andaikan tidak ada pihak yang sudah melakukan pelecehan seksual. Pembunuhan ini atau meninggalnya Brigadir Yosua tidak akan terjadi kalau tidak ada personil yang salah kaprah dalam memahami instruksi, yang sudah mendengar kata tembak atau kata hajar yang tidak bisa ditakar keakuratannya. Tampaknya pesan-pesan semacam itu yang akan digoreng, yang akan disodorkan oleh terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam rangka mendapatkan peringanan sanksi nantinya. Baik, menarik, kita akan terus pantau bagaimana jalannya sidang. Terima kasih
Bang Reza Indragiri sudah berbagi analisanya Terima kasih. bersama kami dalam kabar khusus hari ini. Kita mungkin nanti bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih Bang Reza. Selamat siang, Assalamualaikum. Dan pemirsa, kami jeda dulu, kabar khusus masih akan kembali. Nanti dilanjutkan bersama rekan saya Ken Ane. Selepas jeda kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.